Tepat pukul 23.30, saat listrik rel dimatikan, sebuah kereta 4 gerbong meluncur senyap memasuki stasiun Manggarai. Tidak ada gesekan roda besi, tidak ada deru mesin, hanya hembusan angin dingin yang membekukan peron. Saksi mata di tahun 2008 bersumpah, kereta itu nyata, namun penumpangnya sama sekali tak bernafas. Seorang mahasiswa yang tersesat naik ke dalamnya melaporkan pemandangan mengerikan. Ratusan penumpang duduk tegak dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Mereka mengenakan pakaian lusuh era 80-an, membisu 1000 bahasa seolah terperangkap dalam dimensi waktu yang macet. Keheningan di dalam gerbong itu menjeritkan bahaya. Ia tersentak sadar oleh teriakan satpam yang menemukannya berjalan sendirian di tengah rel gelap gulita. Petugas menegaskan tidak ada kereta yang lewat sejak operasional berakhir, menghantam logika sang mahasiswa seketika. Jika kereta itu ilusi, lantas siapa yang membawanya melesat dari Bogor hingga Manggarai dalam sekejap? Manggarai bukan sekedar stasiun, melainkan kuburan bagi bangkai kereta yang menyimpan luka. Di area Balai Yasa, tumpukan gerbong bekas kecelakaan dibiarkan membusuk, menjadi magnet bagi energi negatif. Di antara karat dan ilalang inilah, legenda kereta hantu menemukan rumahnya. Berdiri sejak 1918, tanah ini telah menyerap darah para pekerja paksa zaman kolonial dan pejuang kemerdekaan. Lapisan sejarah kelam ini diyakini paranormal sebagai fondasi kuat bagi manifestasi gaib. Stasiun ini tidak hanya melayani penumpang hidup, tapi juga merekam jejak mereka yang mati. Sumber horor terbesar berasal dari tragedi Bintaro 19 Oktober 1987, kecelakaan kereta terburuk yang menewaskan 150 orang lebih. Gerbong maut yang hancur lebur itu ditarik ke Manggarai, membawa serta jeritan pilu yang tak kunjung reda. Trauma dahsyat ini menciptakan residu energi yang abadi. Besi tua adalah konduktor emosi. Teori Stone Tape menyebutkan bahwa material padat bisa merekam peristiwa tragis dan memutarnya ulang. Itulah sebabnya petugas sering mendengar rintihan minta tolong dari tumpukan besi tua saat malam sunyi. Mereka mendengar siahan ulang dari masa lalu yang mengerikan. Penjaga perlintasan senior sering menyaksikan pintu perlintasan menutup sendiri, diikuti bunyi sirina peringatan di tengah malam buta. Namun saat ditunggu, rel di depannya kosong melompong tanpa kereta. Sistem peringatan itu bereaksi pada sesuatu yang tak bisa dilihat mata telanjang. Teror memuncak pada kesaksian bahwa kereta hantu ini melaju tanpa masinis. Ruang kemudi terlihat gelap pekat atau kadang diisi bayangan hitam tinggi besar yang berdiri kaku. Mesin raksasa itu bergerak didorong oleh kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Kereta gaib ini selalu menempuh rute Bogor-Manggarai, jalur yang membelah hutan dan area-area angker. Perjalanan malam di rute ini kerap disertai turunnya kabut tebal mendadak yang menutup pandangan. Seolah ada rel paralel gaib yang tumpang tindih dengan rel fisik kita. Skeptis membantah dengan teori pareidolia. Otak kita panik dan memanipulasi pantulan cahaya lampu kota di jendela gerbong menjadi bentuk wajah hantu. Saat lelah dan takut, mata manusia adalah penipu yang paling ulung. Kita melihat apa yang paling kita takutkan. Kelelahan ekstrim memicu halusinasi hipnagogik, kondisi mimpi bocor saat seseorang setengah sadar. Penumpang lelah yakin 100% melihat kereta hantu, padahal itu hanyalah proyeksi otak mereka sendiri. Realitas dan mimpi buruk melebur menjadi satu di jam-jam rawan. Film horor mengangkat legenda ini ke layar lebar, menanamkan visual seram ke dalam memori kolektif masyarakat. Akibatnya, orang mulai mencocok logikan pengalaman mereka dengan adegan film. Fiksi telah mendikte apa yang kita anggap sebagai fakta supranatural. Logika teknik membungkam mitos. KRL butuh ribuan volt listrik aliran atas yang sudah pasti mati total di malam hari. Tanpa daya, ratusan ton besi itu mustahil bergerak sesentimeter pun. Namun penganut mistis percaya energi roh tidak butuh hukum fisika Faraday. Warga bantaran rel punya cerita lain. Mereka sering merasakan getaran gemuruh kereta lewat di jam 2 pagi, sampai kaca rumah bergetar. Namun saat ditengok keluar, rel sunyi senyap tanpa kereta.
Sistem peringatan itu bereaksi pada sesuatu yang tak bisa dilihat mata telanjang. PPKAI menjelaskan fenomena ini sebagai kereta luar biasa atau KLB. Kereta perawatan yang memang beroperasi senyap di malam hari. Lampunya redup dan bentuknya asing, mudah disalahartikan sebagai penampakan bagi yang awam. Terkadang hantu itu hanyalah mesin teknis yang bekerja lembur. Kini Manggarai bersolek menjadi stasiun ultramodern, menimbun bangunan tua dengan beton raksasa. Namun setiap tiang pancang yang ditanam seolah mengusik ketenangan penghuni lama. Modernisasi mungkin mengubah wajah stasiun, tapi tidak bisa menghapus sejarah tanahnya. Mengapa selalu 4 gerbong? Di budaya Asia, angka 4 adalah simbol kematian. Kebetulan ini semakin ganjil, karena gerbong bekas kita berasal dari Jepang, seolah membawa kutukan numerologi dari negeri asalnya. Sebuah kebetulan statistik atau pesan terselubung. Legenda kereta hantu adalah manifestasi dari ketakutan warga kota. Takut pulang malam, takut kecelakaan, dan takut sendirian. Kita menciptakan monster ini sebagai simbol bahaya kehidupan metropolitan. Hantu itu ada di kepala kita, bukan di atas rel. Cerita merinding datang dari loket. Sosok misterius pernah mencoba membeli tiket jam 1 malam menggunakan uang logam kuno tahun 1960-an. Saat ditolak, sosok itu lenyap menembus tembok, meninggalkan petugas yang demam berhari-hari. Transaksi lintas dimensi yang gagal. Hingga kini, warga diam-diam masih menaruh sesajen atau bunga di titik rawan kecelakaan. Ini bukan penyembahan, tapi upaya damai agar arwah korban tidak mengajak teman baru. Bagi warga lokal, batas antara teknologi dan mistis sangatlah tipis. Sejarah mencatat kereta api pernah menjadi ambulans massal pengangkut mayat di masa perang. Bau amis darah dan kematian pernah meresap ke dalam pori-pori kayu gerbong lawas. Memori seluler inilah yang bangkit kembali saat frekuensi alam mendukung. Sains menduga infrasound, getaran frekuensi rendah dari rel adalah pelakunya. Suara tak terdengar ini bisa menggetarkan bola mata hingga memicu penampakan bayangan palsu. Rasa mual dan takut di Manggarai mungkin murni akibat dampak fisika, bukan metafisika. Di ruang Lost and Found, sering ditemukan benda aneh di gerbong terakhir. Payung rotan rapuh atau topi model kolonial. Barang-barang ini muncul tanpa pemilik, artefak bisu dari penumpang tak kasat mata yang sempat singgah. Teori time sleep menawarkan sudut pandang radikal. Kereta itu bukan hantu, tapi kereta nyata dari masa lalu yang melintas karena kebocoran waktu. Mahasiswa itu mungkin tidak melihat hantu, tapi mengintip sejarah yang sedang berulang. Cerita ini bertahan karena kita mencintai misteri. Stasiun Manggarai yang sibuk berubah menjadi panggung horor di malam hari, memberikan sensasi bagi jiwa yang bosan rutinitas. Kita ingin percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Ironisnya, legenda ini justru menjaga keamanan aset negara. Tunawisma dan penjara besi tua takut mendekati area kuburan kereta karena ngeri diculik setan. Hantu menjadi satpam paling efektif yang tak perlu digaji. Seiring armada diganti kereta modern berlampu LED terang benderang, penampakan hantu klasik makin jarang terjadi. Makhluk halus butuh kegelapan dan besi tua, bukan plastik dan pintu otomatis. Mereka perlahan terusir oleh kemajuan teknologi. Apakah kereta hantu Manggarai adalah residu trauma Bintaro, halusinasi massal, atau sekedar dongeng urban? Jawabannya hidup di ruang abu-abu. Ia ada di celah sempit antara fakta sejarah dan imajinasi liar kita. Malam ini, jika Anda menunggu kereta terakhir di Manggarai dan mendengar peluit uap kuno, jangan menoleh. Biarkan ia lewat. Karena terkadang, ada kereta yang trayeknya bukan menuju rumah, melainkan menuju keabadian.